Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan modul Superlab CCNA yaitu Superlab 2. Selanjutnya kita akan membahas Superlab 2. Di sini kita klik. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di sini ada peta activity-nya. Kita klik saja di sini, Dok. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di sini ada topik pembahasannya. Seperti biasa ya, di sini ada topik yang akan kita lakukan. Di sini ada VLAN dan trunking, DHCP server, routing EGR, POSPF, DNS server, web server. Oke. Selanjutnya di sini saya akan melakukan langkah yang pertama yaitu basic configuration, yaitu konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch yaitu SID. Oke. Di sini kita ke switch 1 di sini. Kita ke command line interface, enable config hostname switch 1, enable secret SID. Oke. Lalu kita ke si switch 2 di sini. Enable configuration terminal, hostname, switch 2, lalu enable secret, SID, oke. Lalu kita ke switch 3 di sini. Enable configuration terminal, hostname, switch SW3, enable secret, SID. Oke. Lalu kita ke switch 4 di sini. Enable config hostname SW4, lalu enable secret SID. Kita ke MLS di sini, multi-layer switch di sini. Enable configuration terminal, hostname MLS1, enable secret SID. Lalu kita ke switch 5 di sini. Enable configuration terminal, hostname SW5, enable secret SID. Oke. Lalu kita ke switch 6 di sini. Configuration terminal, hostname SW6, enable secret SID. Lalu kita ke multi-layer switch di sini. Enable configuration terminal, hostname MLS2, enable secret SID. Oke. Lalu kita ke router 2 di sini. Enable configuration terminal, hostname XR2, enable secret SID. Oke, di sini kita ke router 3 di sini. Enable configuration terminal, hostname LR3, enable secret SID. Lalu kita ke router 1 di sini. Enable configuration terminal, hostname RTR1, enable secret SID. Lalu kita ke router 4 di sini. Enable configuration terminal, hostname RTR4, enable secret SID. Lalu kita ke router 5 di sini. Enable
konfigurasi terminal, hostname, RTR 5, enable secret SID. Oke. Nah, setelah kita lakukan konfigurasi pada part 1 di sini basic configuration, selanjutnya di sini saya akan lakukan configuration pada part 2 di sini configure VLAN dan tracking in switch to router 2 buat VLAN sesuai namanya yang sudah tertera di display, konfigurasi port face di setiap interface yang terhubung ke VC, konfigurasi allow buat VLAN, konfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN, setting DNS server ke 192.168.1.2, IP-nya router 2 akan menggunakan alamat IP pertama, lalu uji konektivitas. Oke, di sini kita akan konfigurasi pada VLAN 10 dan VLAN 20 di sini ya. Oke, pertama-tama kita masuk ke switch 1 di sini terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan buat VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 20, name VLAN 20, VLAN 30, name VLAN 30, VLAN 40, name VLAN 40. Oke, setelah kita konfigurasi di sini, lalu kita ke konfigurasi interface yang mengarah ke switch 1 di sini. Nah, di sini ada FA02 dan FA03 di sini untuk VLAN 10. Lalu di sini ada FA04 dan FA05. Oke, kita ke switch 1 di sini. Oke, di sini interface range FA0/2 sampai 3, switch port model akses, switch port akses VLAN 10. Oke, apakah benar? Oh ya, benar teman-teman. Lalu di sini kita spanning port face. Nah, selanjutnya kita ke interface range FA0/4 sampai 5, lalu switch port model akses, switch port akses VLAN 20, lalu spanning port face. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasikan trunk. Oke, untuk di sini port trunknya FA01 ya. Oke, di sini ke interface FA0/1, switch port mode trunk. Oke, lalu switch port trunk allowed plan 10 sampai 40. Oke. Oke, selanjutnya kita ke VLAN. Maaf. Selanjutnya kita ke switch 2 di sini. Oke, kita konfigurasi atau membuat VLAN yang terlebih dahulu, VLAN 10, plan 10, plan 20, name plan 20, plan 30, name plan 30, plan 40, name plan 40. Oke. Lalu kita konfigurasikan interface yang mengarah ke setiap PC di sini. Oke, sebelumnya di sini kita akan melihat terlebih dahulu di VLAN 30 ada FA02 dan FA03, di VLAN 40 PC 6-nya FA04 dan PC 7-nya FA05. Oke. Interface FA
maaf, interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses plan 30. Oke, lalu kita spanning port flash. Oke, lalu ke interface range FA 0/4 sampai 5, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 40, lalu spanning port flash. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi allowed terangnya. Di sini kita lihat terlebih dahulu. Di sini mengarah ke interface FA01 untuk ke arah routernya. Di sini interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 10 sampai 40. Oke. Lalu selanjutnya kita lakukan konfigurasi di router 2 di sini. Oke, kita akan aktifkan terlebih dahulu interface-nya. Di sini adalah interface FA00 yang mengarah ke switch 2 dan interface FA10/0 ke arah switch 1 di sini. Oke. Interface range FA0/0. Oh, maaf. Interface range FA0/0. Di sini shutdown, lalu interface FA1/0 shutdown. Oke. Oke, kita buat sub interface pada interface di switch 1 di sini untuk VLAN 10 dan 20. Oke, kita X terlebih dahulu. Interface FA1/0.10 encapsulation.1q10 IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Oke, kita X lalu ke interface FA1/0.20 encapsulation.1q20 IP address 192.168.20.255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN 30 dan VLAN 40 di sini melalui jalur FA0/0. Oke, kita X interface FA0/0.30 encapsulation.1q30 IP address 192.168.30.1.255.255.255.0. Ya, lalu X di sini interface FA0/0.40 encapsulation.1q40 IP address 192.168.40.1 lalu 255.255.255.0. Oke. Selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi DHCP server pada router 2 di sini untuk VLAN 10 sampai VLAN 40 di sini. Oke, kita ke router 2 di sini. Enable passwordnya SID. Nah, configuration terminal. Lalu di sini IP DHCP pool LAN 10. Oke, lalu di sini networknya 192.168.10.255.255.255.0. Lalu default routernya di sini
10.1, lalu DNS server di sini adalah 192.168.100.2. 192.168.100.2. Oke, lalu kita X, lalu IP DHCP full LAN 20. Networknya di sini 192.168.20.0 255.255.255.0. Oke, lalu DNS-nya 192.168.100.2. Oke, lalu kita X. Di sini mungkin saya akan percepat ya untuk melakukan konfigurasinya. Di sini DHCP pool dan 30 network 192.168.30.0. Selanjutnya di sini jangan lupa kita melakukan konfigurasi DHCP excluded agar IP yang digunakan di router 2 di sini tidak digunakan pada saat pembagian IP secara dinamik. Oke, di sini IP DHCP excluded 192.168.10.1 20.1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembagian IP-nya. Oke, kita ke VLAN 20 di sini terlebih dahulu. Oke, berhasil. 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 Lalu di sini saya akan melakukan pengujian ping. Di sini dari visi di VLAN 20 ke VLAN 30 awal VLAN successful. Lalu VLAN 10 ke VLAN 40 di sini awal VLAN successful. Selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi di langkah yang selanjutnya. Di sini adalah konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, router 3 buat VLAN dan sesuai namanya yang sudah tertera di display. Konfigurasi port face, konfigurasi load VLAN, DHCP server, konfigurasi IP pada router. Oke. Di sini kita ke switch 3 terlebih dahulu ya. Ini enable. Saya lupa di sini SID. Oke. Configuration terminal. Lalu kita buat VLAN 50 name VLAN 50 VLAN 60 name VLAN
60. Oke. Lalu kita konfigurasikan di sini di switch 3 di sini untuk VLAN 50-nya di sini mengarah ke FA03 di sini dan FA02 di VLAN 50, lalu di VLAN 60 FA04 dan FA05. Oke. Interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50. Lalu spanning port face. Lalu ke interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 60. Lalu spanning port face. Oke. Setelah itu di sini kita akan melakukan konfigurasi terangnya ya. Di sini untuk ke arah switch 4 di bawah ada FA01 dan ke arah router di atas adalah FA06. Oke. Interface range FA0/1 dan 0/6. Oh, maaf. Interface range FA0/1 FA0/6. Switch port mode terang. Switch port terang lowered plan 50 sampai 60. Oke. Selanjutnya ke switch 4 di sini. Enable passwordnya SID, configuration terminal. Lalu kita buat VLAN 50, name VLAN 50, VLAN 60, name VLAN 60. Oke. Nah, di sini untuk PC12 di sini pada VLAN 50 adalah FA02 dan FA03, dan di sini ada FA04 dan FA05. Dan di sini ada port terangnya adalah FA01. Oke. Kita konfigurasi terang terlebih dahulu. Switch port mode terang. Switch port terang allowed plan 50 sampai 60. Oke. Lalu interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50. Lalu spanning port face. Maaf, spanning port face. Di sini lalu kita ke interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 60. Spanning port face. Oke. Selanjutnya kita ke router 3 di sini. Di sini kita akan konfigurasikan sub interface-nya terlebih dahulu. Configuration terminal. Dan di sini kita aktifkan terlebih dahulu ya untuk interface-nya di sini yang mengarah ke bawah adalah FA0/0. Interface FA0/0 no shutdown. Lalu kita buat sub keluar dulu. Interface FA0/0 encapsulation.1q50.
IP address 192.168.1.255.255.255.0. Oke, kita X. Lalu di sini interface FA 0/0.60 encapsulation.1q 60, lalu IP address 192.168.60.1.255.255.255.0. Oke, lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Di sini kita X terlebih dahulu. Kita akan buat DHCP-nya. IP DHCP pool VLAN 50 network 192.168.50.255.255.0. Default routernya 192.168.50.1. Lalu DNS servernya di sini 192.168.100.2. Oke, kita X. Lalu IP DHCP full LAN 60. Di sini network 192.168.60.0 255.255.255.0. Lalu default routernya 192.168.60.1. Lalu DNS servernya 192.168.100.2. Oke. Lalu jangan lupa di sini kita konfigurasi excluded address-nya, IP DHCP excluded address 192.168.50.1. Oke, lalu 60.1. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan implementasikan DHCP server yang tadi kita sudah buat di PC 8. Oke, successful. Selanjutnya di sini kita akan lakukan uji konektivitas dengan melakukan ping dari VLAN 50 ke VLAN 60. Di sini awal-awal pilot successful. Nah, lalu PC 12 di sini dengan PC 10 successful. Dari PC 9 ke PC 15 awal pilot successful. Langkah selanjutnya di sini ada part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6 dan multilayer switch 1. Buat VLAN, konfigurasi port fetch, konfigurasi allowed VLAN, konfigurasi DHCP server, lalu di ini adalah IP-IP-nya. Oke. Di sini ya teman-teman. Oke, kita ke switch 5 terlebih dahulu. Oke, enable SID configuration terminal, lalu kita buat VLAN-nya. VLAN 70, VLAN 70, VLAN 80, name VLAN 80, VLAN 90, name VLAN 90. Oke. Lalu di sini kita akan lihat interface-nya. Di sini VLAN 70 ada
FA02, FA03 di VLAN 80, di sini ada FA05 dan FA04. Oke. Lalu untuk port terangnya di sini adalah FA01 ya. Oke. Kita trunking terlebih dahulu interface FA0/1 switch port mode terang, switch port terang, load VLAN 70 sampai 90. Oke. Lalu kita interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 70, spanning port fast. Oke, lalu interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 80. Lalu spanning port fast. Oke, lalu kita ke switch 6 di sini. Enable password SID, configuration terminal. Lalu kita buat VLAN-nya VLAN 70, name VLAN 70, VLAN 80, name VLAN 80, VLAN 90, name VLAN 90. Oke, lalu kita lihat terlebih dahulu di sini interface di VLAN 70 ada FA02 dan di sini ada FA03, lalu ini FA04, lalu ini FA05, lalu VLAN 90 di sini FA07, FA08 dan FA06. Oke. Interface FA0/1 switch port mode terang, switch port terang load VLAN 70 sampai 90. Oke, lalu interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Lalu spanning port fast. Lalu interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 80, spanning port fast. Oke, lalu interface range FA0/6 sampai, oke, kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman, takut salah. Di sini FA06, 7 dan 8. Oke. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 8A 90, lalu spanning port fast. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server di multi-layer switch untuk semua VLAN, lalu setting DNS server ke 192.168.100.2. Oke. Enable SID, configuration terminal. Oke, di sini interface VLAN 70. Oke, lalu IP address 192.168.70.1.255.255
255.0. Oke, lalu interface VLAN 80, IP address 192.168.80.1.255. Oke, IP address 192.1, maaf, udah. Lalu interface VLAN 90, IP address 192.168. Selanjutnya kita akan buat DHCP servernya. Di DHCP pool plan 70, laptopnya 70.0.255.255.5.0. Default routernya 192.168.70.1. Lalu di sini DNS servernya 192.168.100.2. Oke, lalu kita buat. Mungkin di sini saya nanti akan percepat. Oke, lalu jangan lupa kita untuk mengimplementasikan excluded address-nya agar tidak ada konflik IP. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pengimplementasian pembagian IP-nya. Mungkin di bagian sini nanti saya akan percepat. Oh iya, teman-teman, maaf di sini saya lupa membuat VLAN-nya. Di sini VLAN 70, name VLAN 70, no
VLAN 70, di sini VLAN 70, VLAN 70, VLAN 80, NAM VLAN 80, VLAN 90, NAM VLAN 90. Oke. Oke, selanjutnya kita uji konektivitas lagi dari PC di sini ke sini. Oh iya, di sini kita konfigurasikan. Lalu kita ke multi layer switch 2 di sini. Buat VLAN yang tertera konfigurasi port flash, konfigurasi switch virtual interface MLS 2 untuk VLAN 100. Di bawah ini adalah detailnya. Multi layer akan lalu uji konektivitas. Oke. Di sini di multi layer switch di sini. Oke. Enable. Oke, lalu configuration terminal, lalu di sini VLAN 100, name VLAN 100. Oke, lalu interface pada di sini ada FA01 dan FA02. Interface range FA01 sampai 2. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 100. Oke, lalu di sini kita konfigurasi multi layernya. Di sini kita exit terlebih dahulu. Interface VLAN 100, IP address 192.168.100.1. Maaf, subnet saya tertinggal 255.0. Oke. Oh, maaf, pada VLAN di sini kita interface range FA0/1 sampai 2 spanning port face. Oke, sudah. Lalu kita konfigurasi IP pada DNS servernya secara manual. 192.168.100.2, lalu 192.168.100.1, 192.168.100.2. Oke, lalu ke web server di sini. Satu sembilan dua satu enam delapan 100.3 255.0. Oke, lalu default gateway-nya 192.168.100.1 dan servernya 192.168.100.2. Oke. Setelah tadi kita melakukan konfigurasi VLAN pada multi layer switch 2 di sini, nah
Langkah selanjutnya adalah konfigurasi point-to-point addressing antara router dan multilayer switch 2. Berarti di sini kita akan melakukan konfigurasi IP pada setiap router dan multilayer switch 2 di sini. Oke, kita ke router satu terlebih dahulu di sini. Di sini ada FA040 yang mengarah ke router 3 di bawah, FA50.0 di router di sini, serial 2.0 di sini, dan serial 3.0 yang di bawah sini. Oke. Oke, kita ke router 1 di sini. Enable configuration terminal interface serial 0 slash oh, maaf, serial 2 slash 0 no shutdown IP address 10 10 10.9 255 255 255 252. Lalu ke interface serial 3 slash 0 no shutdown lalu IP address 10 10 10 13 255 255 255 252. Oke. Oke. Lalu kita ke interface FA5/0 di sini dan FA4/0. Oke. Interface FA4/0 no shutdown. Lalu di sini IP-nya adalah 10 10 10 titik 5 255 255 255 252. Oke, lalu ke interface FA 5/0 shutdown IP address 10 10 10.1 255 255 255 252. Oke. Selanjutnya kita ke router 2 di sini. Nah, di sini FA4/0 di sini ada IP-nya. Enable SID configuration configuration terminal lalu interface FA0/4 FA4/0 no shutdown lalu IP address 10 10 10.2 255 255 255 252. Oke. Lalu kita ke router 3 di sini. Nah, di sini untuk FA1/0 di sini IP-nya adalah berikut. Dan di sini adalah IP-nya yang untuk di FA. Oke, kita ke FA4/0 terlebih dahulu. Enable SID configuration terminal interface FA4/0 no shutdown IP address 10 10 10 di sini titik 6 255 255 255 252. Lalu untuk interface yang FA1/0
interface FA 1/0 no shutdown, lalu IP address 10.10.10.25.255.255.255.255.255. Oke, lalu ke multi layer switch 1 di sini, enable configuration terminal, interface FA 0/1, no switch port. Lalu di sini IP-nya 10.10.10.256.255.255.255.255. Oke, selanjutnya kita ke router 2 di sini. Di sini serial 2/0 dan di sini yang mengarah ke multi layer switch adalah FA 0/0. Enable SID, configuration terminal, interface serial 2/0 no shutdown, IP address 10.10.10 10.10.10.255.255.255.255.252. Oke, lalu ke interface FA 0/0 no shutdown, IP address 10.10.10 di sini 17.255.255.255.252. Oke, lalu kita ke router 5 di sini. Di sini ada serial 2/0, maaf. Di sini serial 2/0 dan FA 0/0. Oke, enable SID, configuration terminal, interface serial 2/0 no shutdown, IP address di sini tadi 10.10.10.14.255.255.255.252. Oke, lalu interface FA 0/0, IP address 10.10.10.251.255.255.255.252 no shutdown. Oke, lalu kita ke multi layer switch di sini. Di sini multi layernya FA04 dan FA03 ya. Enable SID, configuration terminal, interface FA0/3, IP address 10.10.10.18.255.255.255.252. Oh ya, maaf, di sini no switch port terlebih dahulu. Oke, lalu interface FA0/4 no switch port, interface IP address 10.10.10.21
255, 255, maaf, 22, 255, 255, 255, 252. Nah, shutdown. Oke. Lalu di sini configure AGRP di router 1, router 2, router 3, dan multi-layer switch 1. Gunakan AGRP AS-nya 10, gunakan wildcard mask, lalu disable auto summary, lalu status nickboard-nya harus up semuanya. Kita ke router 1 di sini terlebih dahulu. Enable, maaf kita enable SID, lalu configuration terminal. Nah, di sini kita ketikkan router AGRP 10, lalu networknya, aduh, maaf, oh no, auto summary, network, 10, 10, 10.0, lalu kita tambahkan wildcard masknya 0.0.3. Oke, lalu di sini juga ada 4, dan di sini 8, di sini 12. Oke. Delapan, 12. Oke. Lalu kita keluar, lalu kita ke router ini di sini. Enable SID, configuration terminal, lalu router AGRP 10, no auto summary, lalu networknya di sini 10, 10, 10.0.0.0.3. Oke, di sini berarti sudah up ya untuk boardnya. Lalu kita X. Nah, kita di sini menambahkan si VLAN 10, 20, 30, dan 40 di sini. Oke, network 192.168.10.0.0.0.255. Oke. Oke. Kita keluar, lalu kita ke router 2 di sini. Nah, router 2 di sini berarti ke VLAN 50 dan VLAN 60. Enable SID router, maaf, configuration terminal, router AGRP 10, no auto summary, network 10, 10, 10 di sini titik 4, 0.0.0/3. Oke, up untuk boardnya, lalu network 192.168.50.0.0.0.255. Oke, lalu kita ke router 3 di sini. Maaf, lalu kita ke multi-layer switch di sini. Oh iya, di sini ada yang tertinggal. Di sini ada 10. Oh iya, maaf.
Oh, 10, 10, 10, 24, 0, 0, 0,3. Untuk ke multi-layer switch satu di sini, enable ID, configuration terminal, lalu router IGP10, oh maaf, IP routing, oke, lalu router IGP10, no auto summary, lalu network 10, 10, 10, 24, 0, 0, 0, 3, oke, up, lalu networknya kita tambahkan untuk VLAN 70, 80, dan 90, 192, 168, 70.0, 0, 0, 0, 255, 192. Oke, lalu konfigurasi router OSPF di router 1, router 4, router 5, dan multi-layer switch 2. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF pada router 1, router 4, dan router 5, dan ML multi-layer switch 2. Oke, kita ke router 1 di sini. Kita ketikkan router OSPF 1, lalu di sini networknya yaitu 10, 10, 10.8, 0, 0, 0, 3, area 0, lalu network 10, 10, 10, 10, 12, 0, 0, 0, 3, area 0. Oke, lalu kita ke router 4 di sini, router OSPF 1, networknya 10, 10, 10, 8, 0, 0, 0, 0, 3, area 0. Lalu networknya 10, 10, 10, 16, 0, 0, 0, area 0. Oke, lalu kita ke router 5 di sini, router OSPF 1, networknya 10, 10, 10, 12, 0, 0, 0, 3, area 0, networknya 10, 10, 10, 20, 0, 0, 0, titik, 3, area 0. Oke, lalu kita ke multi-layer switch di sini. Oke, di sini configuration terminal, lalu jangan lupa ketikkan IP routing, lalu router OSPF 1, networknya 10, 10, 16, 0, 0, 0.3, area 0, network 10, 10, 10, 20, 20. Oke, lalu networknya yang terakhir adalah 192, 168, 100, 0, 0, 0.0,
1.0.255 area 0. Oke, lalu selanjutnya adalah konfigurasi mutual redistribution in router 1. Oke teman-teman, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi mutual redistribution di router 1. Oke, di sini kita masuk ke router 1. Di sini kita masuk ke router A gateway 10-nya. Lalu di sini kita ketikkan redistribute, lalu tanda tanya. Nah, di sini kita memasukkan OSPF ya. Oke, lalu tanda tanya. Nah, di sini OSPF-nya 1, lalu kita tanda tanya lagi. Nah, di sini adalah kita ketikkan metrik. Nah, metriknya kita di sini jangan lupa di spasi ya. 1 1. Oke. Selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi DNS server dan web server. Kita ke DNS server terlebih dahulu. Ini ke service, lalu ke DNS. Di sini name-nya adalah Akademi Sekolahan ID. Oke, addressnya 192.168.100.2. Oke, lalu kita add. Lalu kita buat CNAME-nya. Di sini buat CNAME untuk www academy. Oh maaf, di sini kita salah buat. Di sini kita remove saja. Di sini Akademi Sekolahan.id, lalu IP-nya 192.168.100.3. Oke, kita save. Lalu kita buat CNAME-nya. Lalu di sini CNAME-nya adalah www dengan hostname-nya Akademi. Nah, CNAME-nya di sini name-nya kita tambahin www Akademi Sekolahan, lalu hostname-nya Akademi Sekolahan.id. Oke, kita add, kita save. Lalu kita buat web servernya. Di sini kita ke HTTP, lalu ke copyright. Oh maaf, bukan yang ini. Ke index HTML. Lalu kita welcome to Academy. Welcome to Academy. Sekolahan ID. Oke, lalu kita save. Coba saya cek result di sini apakah ada yang belum saya lakukan. Oh, di sini saya belum melakukan redistribution di router 1 di sini. Oke, kita ke router 1 di sini. Kita ke router OSPF 1, lalu redistribute EGRP 10 subnet. Oke. Dan setelah tadi kita melakukan konfigurasi DNS dan web server, nah langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi access list. Konfigurasikan access list di multilayer switch 2 untuk blokir paket HTTP ke server. Gunakan access list dengan nama blok HTTP, lalu uji konektivitas. Semua klien tidak dapat mengakses HTTP, tetapi dapat mengakses HTTPS. Oke, kita ke multilayer switch di sini. Lalu ke command line interface di sini. Enable SID, lalu configuration terminal. Nah, lalu di sini kita ketikkan IP access list extended. Nah, lalu kita di sini ketikkan block underscore HTTP.
Oke. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi API access list extended block HTTP. Nah, di sini kita akan memblok HTTP ya. Lalu selanjutnya di sini kita ketikkan deny TCP, lalu kita tanda tanya. Oh, di sini kita any, lalu tanda tanya. Nah, di sini kita masukkan destination address-nya. Nah, di sini yaitu masukkan network dari si server ya. Di sini adalah 192.168.100.0.255. Lalu kita EQ. Nah, di sini kita harus masukkan port dari si HTTP itu yaitu 80. Oke. Lalu di sini permit IP any. Oke, kita X. Nah, lalu kita masuk ke interface VLAN 100-nya. Nah, setelah itu kita ketikkan IP access group. Lalu di sini kita block underscore HTTP out. Oke. Oh iya, tadi saya belum menunjukkan konfigurasi OSPF dan IGRP-nya. Nah, di sini saya akan menunjukkannya di router 3 di sini. Enable maaf, SID config, oh nggak usah. Di sini show IP AGRP neighbor. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini neighbor dari EGRP pada router 3 di sini ada 10.10.26 dan 10.10.5. Nah, lalu kita coba lihat IP root-nya, show IP root. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini itu ada D ya, berarti itu dia IGRP, dan X ini adalah berarti dia berada di luar atau X atau eksternal di sini. Lalu kita ke router 1 di sini, enable SID show IP IGRP neighbors. Nah, di sini ada IP neighbor IGRP-nya. Lalu show IP root. Oke. Nah, di sini itu ada untuk IP root-nya, ada OSPF dan IGRP di sini di router 1 di sini. Coba kita lihat di multilesis di sini. Enable show IP root. Nah, di sini X itu berarti dia IGRP-nya eksternal. Lalu di router 4 di sini enable SID show IP root. Nah, di sini ada OSPF E2. Nah, maksud E2 di sini yaitu adalah OSPF eksternal tipe 2. Berarti di sini adalah protokolnya itu berarti bukan OSPF ya, teman-teman. Nah, karena di sini EGRP, saya menggunakannya berarti ini adalah protokol dari si EGRP ini. Oke, lalu kita ke router 5 di sini. Enable show IP root. Nah, sama ya seperti dengan router 4 yang tadi. Lalu kita di multi layer switch di sini. To show IP root. Nah, di sini juga ada OSPF E2-nya. Nah, coba kita ke router yang di sini. Nah, di sini juga ada EIGRP. Dan di sini ada X2, berarti dia eksternal ya. Berarti dia berada protokol yang lain. Di sini completion saya sudah 100% ya. Berarti sudah
Semua konfigurasi sudah saya lakukan. Oke. Dan seperti itulah konfigurasi Superlab 2 CCNA. Mungkin cukup sampai sini saja pembahasan saya pada Superlab 2 CCNA. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena kesalahan itu mutlak dari diri saya sendiri. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.